Halo, apa kabar pemirsa? Salam inspirasi. Bertemu lagi bersama saya Nurholis Fardillah dalam acara dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Pemirsa, setiap Selasa malam, tepatnya pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang motivasi. Terkait dengan revolusi mental dan etos kerja untuk meraih prestasi yang membanggakan. Nah, kita bicara revolusi mental merupakan bentuk proses transformasi pembentukan karakter bangsa. Nah, atau kepribadian itu sendiri. Nah, kita perlu menggaungkan kembali tentang gagasan revolusi mental ini karena pada saat ini bangsa kita sudah mulai kehilangan nilai-nilai integritas nih. Ya, kita juga tertinggal dari negara lain karena kehilangan etos kerja keras, daya saing, dan kreativitas. Lalu bagaimana revolusi mental bisa mengubah etos kerja kita sehingga meraih prestasi yang membanggakan? Nah, kita akan bahas bersama dengan motivator kita yang sudah ada di studio, ada Pak Christian Adrianto. Salam inspirasi Pak Chris. Salam inspirasi Mas Fadil. Luar biasa. Salam inspirasi. Salam inspirasi pemirsa. Yes. Baik, terima kasih Pak Chris. Pak Chris, kita bahas mengenai revolusi mental dan etos kerja untuk meraih prestasi yang membanggakan. Yes. Ya, revolusi mental seperti apa yang membuat bangsa ini bisa menjadi lebih baik? Jadi kalau saya kutip dari kata-kata dari Bung Karno yang juga dikutip dari kata-kata John F. Kennedy yang dia bicara begini, ya, jangan tanyakan apa yang diberikan negaramu untukmu. Jangan tanyakan itu, tapi tanya terbaliknya. Apa yang bisa kita berikan pada negara kita? Nah, kalau semua orang di Indonesia punya mental seperti ini, mental memberi sesuatu untuk negara ini, bukan meminta gitu ya, memberi sesuatu, berkontribusi untuk negara, pasti negara ini akan jadi jauh lebih baik. Nah, jadi nasionalisme itu bukan masalah kita lahir di Indonesia atau tidak. Sekali lagi, nasionalisme itu bukan masalah kita lahir di Indonesia atau tidak, tetapi apakah Indonesia lahir di hati kita atau tidak. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi kita misalkan ada orang bukan lahir di Indonesia, bahkan orang luar, bisa jadi dia luar biasa. Maksudnya begini, beberapa bulan yang lalu saya pernah nonton di salah satu channel berita yang ada orang dari luar negeri, dari Amerika, ya. Dia membuat sebuah klinik, mungkin Anda pernah nonton di TV. Dia membuat sebuah klinik di Bali, di Pulau Bali, dan di mana klinik itu orang melahirkan gratis, berobat gratis dari biaya orang ini, seorang wanita dari Amerika, dan sehingga dia dapat Nobel. Dia melakukan ini dengan sukarela. Dia bukan lahir di Indonesia, dia tidak lahir di Indonesia, tapi Indonesia lahir di hatinya. Dia tinggal di sini, memutuskan pindah ke sini, belajar bahasa Indonesia, dan mengubah Indonesia menjadi lebih luar biasa. Mental-mental seperti ini yang harus kita miliki. Saya juga punya seorang guru, namanya Pak James Gui, itu Indonesian Favorite Trainer. Ya. Nah, Pak James Gui ini orang Singapura, ya. Tapi Indonesia lahir di hatinya. Apa yang terjadi? Dia pindah dari Singapura ke Indonesia sekitar 20 tahun lalu dan membuat training-training yang banyak di sini. Banyak sekali murid-muridnya, termasuk saya juga belajar dari Pak James Gui, termasuk Ustadz Yusuf Mansur, ya, belajar dari Pak James Gui sehingga jadi seperti sekarang. Kemarin saya datang Kopi Darat, para penulis, Pak Ustadz Yusuf Mansur ngomong seperti itu, Pak James Gui itu guru saya. Nah, itu orang Singapura, tapi dia berkontribusi besar untuk Indonesia, membuat training-training yang banyak sehingga orang-orang termotivasi dan akhirnya apa? Dan Indonesia menjadi lebih baik. Jadi kita tidak bisa memilih kita ini lahir di mana. Kita tidak memilih kita ini keturunan mana. Kita tidak bisa memilih. Tapi kita bisa memilih apa yang bisa kita berikan untuk negara Indonesia ini. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang memaknai revolusi mental, ya, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita memaknai revolusi mental ini, apa yang harus kita lakukan? Sederhana sekali. Kita mulai hari ini rubah cara kita berpikir, rubah cara kita bertindak. Dan itu harus dilakukan mulai detik ini. Rubah etos kerja kita. Ingat loh, ini sudah masyarakat ekonomi ASEAN ya. Jadi persaingan semakin luar biasa, tapi jangan takut karena mereka juga takut gitu ya. Sama-sama takut ya. Kalau bisik-bisik itu ya, mungkin kita berpikir, wah, kita takut nih nanti di sana datang ke sini untuk bersaing. Diam-diam ya. Ternyata mereka juga takut tuh, bisik-bisik kemarin sesama presiden ya. Wah, kita juga takut ini gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan fokus masalah, fokus tingkatkan diri, fokus tingkatkan etos kerja kita. Oke. Salah satunya etos kerja yang memang harus kerja keras begitu ya. Ada juga daya saing dan juga kreativitas. Nah, kira-kira apa nih harus ditingkatkan dalam daya saing maupun juga kreativitas kita sebagai seorang manusia yang handal? Kerja keras ya, tapi juga harus diimbangi dengan kerja cerdas.
Nah, jadi kerja keras, cerdas, terus kerja dengan hati ikhlas, ya, semua nih ya, dan kerja tuntas ya, kayak Pak Ridwan Kamil tuh. Dia jadi wali kota Bandung tuntas sampai selesai ya, tidak nyalon di Jakarta akhirnya, tuntas diselesaikan. Tidak ya, itu luar lompat gitu biasa. langsung. Kerja tuntas sampai selesai, ya, itu kita perlu contoh mental luar biasa itu. Ya, dia memberikan, dia bukan mencari apa yang bisa negara berikan pada saya, bukan, tapi apa yang saya bisa berikan pada Indonesia. Salah satunya tentu saja dia fokus ke kota Bandung, Pak Ridwan Kenapa Kamil. kita harus melaksanakan tugas harus segera tuntas tadi kalau dibilang gitu? Ya kalau kita kerja tidak tuntas ya tidak selesai ya, setengah-setengah jadinya, Iya. barang setengah jadi ya akhirnya tidak berhasil. Jadi kalau kita kerja harus yang pertama sekali lagi kerja keras, pertama, yang kedua kerja cerdas. Ya, jadi selain kerja dengan fisik tentu saja juga dengan strategi ya. Terus yang berikutnya kerja dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bahagia, dengan enjoy, dengan passion kita yang akhirnya membuat pekerjaan kita selesaikan sampai tuntas. Oke, baik. Dan pemirsa, Anda juga bisa berkomunikasi bersama kami di line interaktif di 021-630-7303 maupun di SMS. Anda juga bisa bertanya langsung melalui pesan SMS di nomor 0857-8175-2616. Jadi Anda nanti bisa langsung bertanya langsung begitu dengan Pak Christian, dan memang Pak Christian sudah menyiapkan beberapa hadiah ya Pak Oh, ada Christian, ya? hadiahnya nih. Jadi Waduh, ada luar audiobook tentang kepemimpinan Ultimate Leadership for Success dari saya. Jadi selama kurang lebih 2 jam audiobook, dan nanti ada buku terbaru saya The Miracle of Happiness. Wah. Bagi yang nanya nih, bagi Bagi yang pertanyaan nanya yang terbaik paling nanti terbaik ya. Pertanyaan Jadi terbaik. Anda yes. bisa bertanya langsung nanti di line telepon yang ada di layar kaca, dan juga interaktif kami di SMS di 0857 8175 2616. Kita lanjutkan nih Pak Kris. Yes. Kalau kita bicara tentang mentalnya nih ya, mental seperti apa yang harus kita miliki untuk meraih prestasi, sesuai tema kita yang membanggakan. Nah, mental seperti apa ya? Intinya begini, entah kita sebagai karyawan, entah kita sebagai pengusaha, entah kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang pelajar, mahasiswa dan sebagainya, kita harus mempunyai mental yang luar biasa, yang strong gitu ya. Nah, saya punya cerita tentang mental yang strong itu seperti apa. Saya gambarkan dengan sebuah cerita, kisah nyata. Sungguh-sungguh terjadi, tapi sayangnya ini terjadi cukup lama, di tahun sekitar 1700-an sampai 1800-an. Jadi ini ada kisah nyata tentang seorang pemain biola yang sangat handal, namanya Niccolo Paganini. Niccolo Paganini. Nah, Niccolo Paganini ini adalah seorang yang sangat terkenal di zamannya. Kita sekarang kalau mau lihat YouTube-nya pasti nggak ada, zaman dulu belum ada handycam dan sebagainya. Tapi kisah hidupnya Niccolo Paganini difilmkan. Anda bisa cari di internet, ada filmnya. Dibuatkan filmnya, dan seperti apa cara dia bermain biola digambarkan di film itu. Nah, kenapa Niccolo Paganini begitu dipuja orang Italia sana, bahkan sampai dibuat filmnya? Karena memang dia orang yang luar biasa, mentalnya sungguh tangguh. Jadi kisahnya seperti ini. Suatu hari dia memang terkenal ya, semua orang tahu dia lah, pemain biola yang hebat, yang jago. Nah, suatu hari si Niccolo Paganini ingin mengadakan konser yang dihadiri oleh ratusan orang. Dan kalau konser Niccolo Paganini pasti kalau dia sudah pasang pengumuman, saya mau konser gitu ya, pasti rame, peminatnya banyak gitu ya. Nah, akhirnya benar, peminatnya banyak, datang di konsernya dia di sebuah gedung yang besar gitu ya, ratusan orang datang ke sana. Dan Niccolo Paganini sebelum konser sudah menyiapkan 10 lagu untuk dia mainkan di konser. Dan ketika dia mainkan, dia sudah siapkan semuanya, sudah latihan dengan sangat giat ya, dengan sangat luar biasa, sehingga permainan Niccolo Paganini, permainan biolanya itu selalu menyentuh hati. Jadi kalau lagunya bahagia gitu ya, orang ikut senyum, wah hatinya hanyut, wah gitu ya. Lalu kalau lagunya sedih gitu ya, mendayu-dayu, wah itu orang bisa sampai nangis karena begitu luar biasa memainkan biolanya. Nah, jadi Niccolo Paganini memainkan 10 lagu. Lagu pertama sampai 9 lancar semuanya ya. Jadi waktu happy semua senyum, waktu semangat semua semangat, tepuk tangan. Waktu sedih semuanya sedih, nangis. Nah, sampai di lagu terakhir, lagu ke-10. Waktu lagu ke-10, dia main dengan seperti biasa. Lagu yang terakhir ini lagu yang semangat, ya, lagu tempo cepat semangat. Dia main dengan penuh semangat.
biola itu ada 4 senar ya. Waktu dia main dengan 4 senarnya, 4 dawainya dengan penuh semangat. Apa yang terjadi? Waktu dia main tiba-tiba senarnya putus satu. Teng. Nah, penonton berpikir, ya senar sudah putus. Satu, ya sudahlah, kita paham, sudah main 9 lagu, 10 lagu, berhenti dulu, ganti senar dulu, kita tungguin deh, penontonnya mikir gitu kan. Niccolò Paganininya keringat dingin sedikit, dia bilang, oke, tetap harus lanjut dengan 3 senar. Langsung dia pakai mic, dia ngomong ke mic-nya, Niccolò Paganini dengan 3 senar. Wah, jadi dia main lagi dengan penuh semangat. Apa yang terjadi ketika dia bermain dengan penuh semangat? Lagu yang bersemangat tiba-tiba senarnya putus lagi. Tang! 2 sudah putus. Giginya tinggal 2 gitu ya. Senarnya tinggal 2. Nah, ketika senarnya tinggal 2, wah, penonton bilang, wah tinggal 2 nih. Tadi 3, 2. Wah, ya udah 2 lah. Berhenti dulu, istirahat dulu, ganti dulu aja biolanya, ganti senar dulu, kita tungguin, tenang saja. Niccolò Paganini keringat dingin, makin bertambah keringatnya, tapi dia tetap positif. Dia tidak fokus, dia kehilangan senar berapa. Dia fokus, dia masih punya senar berapa, yang penting itu. Nah, dengan 2 senarnya dia main lagi. Ya, dengan lagu yang semangat lagi, dengan 2 senar. Ya, dengan penuh semangat, apa yang terjadi? Sudah bisa ditebak. Putus lagi. Putus nyambung, putus lagi, tinggal 1 akhirnya. Kali ini dia keringatnya semakin deras. Tinggal 1 mau main apa ya? Penontonnya juga paham, udahlah ganti dulu lah, istirahat dulu. Tapi dengan keringat dingin, dengan sedikit ragu-ragu, dia tetap semangat, tetap main terus. Dia ngomong lagi ke mic. Niccolò Paganini dengan 1 senar, dia main lagi. Dengan 1 senar ini, apa yang terjadi? Dengan penuh semangat, semua penonton terbawa semangat. Apa yang terjadi? Kali ini tidak putus lagi senarnya. Tidak. Penonton berdiri, tepuk tangannya lebih meriah dibanding 9 lagu sebelumnya. Kejadiannya tidak baik loh. Kejadiannya sangat-sangat merugikan. Tapi kalau kita fokus solusi, kalau kita tidak fokus pada senar yang hilang, kita fokus ke apa yang kita masih punya. Kita tidak fokus kita kehilangan apa. Kita fokus kita masih punya apa. Oh, itu luar biasa. Mental seperti itu yang harus Indonesia miliki, yang harus dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Waduh, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Tapi kita tahan dulu begitu. Tahan dulu. Habis udah ini. nggak tahan. Pemirsa, Anda bisa di line interaktif kami di 0216307303 dan SMS interaktif juga. Silakan nama Anda dan alamat Anda. Jangan lupa di 0857-8175-2616 karena juga siapa yang akan memberikan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Pak Christian ya. Dan pemirsa, kita kembali setelah jeda pariwara, tetap di dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Dan kita masih membahas mengenai revolusi mental dan etos kerja untuk meraih prestasi yang membanggakan. Masih bersama dengan Pak Christian Adrianto. Pak Chris, ya. Salam inspirasi. Inspirasi terus nih kayaknya Pak Chris ya. Tadi kalau kita sudah mendengar kisah yang diceritakan tadi sama Pak Christianto. Niccolò Paganini. Nah, Niccolò Paganini. Kira-kira apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Yes, seperti yang tadi sudah saya ceritakan, saya ulang lagi. Jadi intinya jangan fokus pada senar yang putus dalam hidup kita. Jangan fokus kita terhadap masalah kita, tapi fokus pada apa yang kita miliki. Ya, jadi entah Anda sebagai pengusaha, entah Anda sebagai karyawan, entah Anda di bidang apapun, Anda sebagai pasangan hidup, ibu rumah tangga, Anda sebagai anak, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai pelajar, jangan fokus kalau sedang ada masalah. Jangan fokus Anda kehilangan apa, fokus Anda masih punya apa. Itu namanya bersyukur. Nah, kunci dalam hidup ini kalau kita mau bahagia adalah kita harus bersyukur. Waktu kita bersyukur, hormon-hormon kebahagiaan dalam tubuh kita itu keluar. Efeknya apa? Membuat kita umurnya lebih panjang, ya, kita lebih sehat, wajah kita awet muda. Awet muda, lebih fresh gitu ya. Bukan awet tua loh ya, awet muda. Dan apa yang terjadi, umurnya lebih panjang. Ada penelitiannya dan
tentang hal ini, tentang jangan fokus pada senar yang putus, itu juga ada di buku saya tentang kebahagiaan. Jadi kenapa saya bahas tentang bersyukur? Bersyukur itu adalah faktor terpenting bagi manusia untuk bisa bahagia dan sukses. Oke, jadi apapun yang terjadi selalu bersyukur Yes, begitu ya, Pak Kris, bersyukur. Nah, terus selain bersyukur kita makna kedua adalah harus positive thinking. Kenapa tadi Niccolò Paganini dia bisa terus main? Karena dia fokus, bisa kok, bisa ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pantang menyerah. Jadi dalam situasi sulit jangan mudah menyerah. Kalau kita mudah menyerah, mental kita mental biasa dong, mental tempe. Kalau kata Pak Bung Karno kan, bangsa kita ini bangsa luar biasa, bangsa kita bukan bangsa tempe. Nah, itu kata-kata luar biasa ya. Nah, terus yang berikutnya, fokus pada solusi, jangan pada masalah. Dan yang terakhir yang perlu dipelajari juga dari yang kisah barusan, yang terpenting adalah kalau kita mau sukses kita harus berlatih, harus siap-siap, harus antisipasi. Kenapa nih kalau Paganini tadi walaupun senarnya putus sampai 3 dia tetap bisa main? Karena dia sudah berlatih sebelumnya. Bayangkan kalau Niccolò Paganini tidak pernah berlatih, tidak pernah siap-siap, pasti tidak akan sukses. Nah, sama dengan kita kalau kita mau berhasil menghadapi persaingan di MEA, persaingan bisnis, persaingan karir dan seterusnya, kita harus terus siap-siap, terus tingkatkan diri, terus berlatih. Ketika kapasitas kita membesar, apa yang terjadi? Hidup kita akan jauh lebih sukses lagi. Oke, luar biasa Pak Kris. Pak Kris, ini ada SMS dari pertanyaan dari masyarakat begitu ya. Oke. Ada, malam Pak Kris, saya Tony sebagai malam, Pak Tony. Yes. buruh pabrik katanya. Yes, Pak Tony. Saya mau tanya, bagaimana cara membangkitkan mental kita saat bekerja ketika kita sudah melakukan yang terbaik untuk perusahaan tapi malah jadi bumerang buat kita, yang terkadang malah jadi rekan kerja kita membenci kita. Katanya seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama Pak Kris ya. Jadi bagaimana Pak, bagaimana nih terkait pertanyaan dari Pak Tony ini? Pertanyaan tidak mudah. Yang pasti kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya. Tadi kan dia merasa, Pak Tony ini merasa saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah melakukan yang apapun yang saya bisa. Pertanyaannya itu versi Anda atau versi secara keseluruhan. Bisa jadi kan ada yang begini, saya sudah melakukan yang terbaik kok, saya sudah rajin kok, padahal menurut orang lain belum, itu sangat belum gitu kan. Nah, itu kemungkinan pertama. Jadi harusnya memang pertanyaannya lebih jelas lagi. Yang kedua, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalaupun Anda bertindak benar nih, Anda sudah bertindak benar, sekali lagi kita tidak bisa menyenangkan semua orang kok. Ya, misalkan kita di bidang apapun, misalkan Anda jadi presiden gitu ya, apalagi Anda seorang pemimpin misalkan, Anda ngambil keputusan, misalkan Anda jadi presiden, ya, kita mau naikkan BBM deh, hilangkan subsidi, gitu kan. Nah, ada yang nggak senang nggak? Ada, gitu kan, hilangin subsidi tuh apa yang terjadi? Harga-harga bahan baku naik dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya di satu sisi infrastrukturnya kan ditingkatkan, gitu kan, bukan BBM dibakar doang kan gitu. Ada sisi positifnya. Ada nggak yang nggak senang? Ada. Apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, tapi betul gak Anda sudah bertindak betul, Anda sudah bertindak tepat, itu Anda selalu evaluasi diri, jangan tutup diri, tutup masukan orang lain, buka segala masukan, buka segala input. Karena makanan atau sarapan pagi seorang juara adalah masukan atau input yang tepat dari orang yang tepat. Oke, luar biasa. Ada lagi Pak Kris nih ya. Pak Christian, revolusi mental paling mendasar yang dibutuhkan bangsa ini apa sih? Dari Siska di Jakarta. Saya pribadi ya, yang pasti bagaimana untuk bangsa ini lebih maju, integritas satu gitu ya. Nah, intinya kalau ada bangsa lain yang lebih sukses, kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Misalkan mungkin Anda ada yang pernah ke Singapura gitu ya. Negara itu kenapa rapi sekali? Ya, nyebrang nggak sembarangan gitu ya. Teratur. Kendaraan umum berhenti teratur, ada haltenya. Dan semuanya itu teratur. Karena apa? Pemerintah yang mengatur dan semua warga disiplin. Kenapa? Karena ada reward and punishment-nya. Di Singapura Anda buang sampah sembarangan, didenda. Dan itu tegakkan. Gitu ya. Apa yang terjadi? Dulu Singapura jorok. Tapi karena dibuat disiplin, aturan itu harus ada reward and punishment-nya. Ya. Kalau tidak ada reward and punishment-nya itu bukan aturan, itu hanya himbauan. Oke. Kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia ya penegakannya aturan harus lebih. Dilanggar begitu ya? Ya banyak yang seperti itu, misalkan jalur busway ya, orang masuk jalur busway. Nah, ketika dulu nggak ada dendanya atau tidak tegas, orang masuk.
Tapi ketika ditegaskan, didenda gitu ya, ada hukumannya, 500.000 motor, mobil 1 juta, orang mulai berpikir gitu kan. Asal penindakannya ini konsisten. Apa yang terjadi? Singapura ketika diberlakukan seperti itu, negaranya jadi bersih, buang sampah nggak berani, nyebrang nggak sembarangan. Apa yang terjadi? Negaranya luar biasa. Kalau mau nyebrang di zebra cross, enak nyebrang. Kalau kita mau nyebrang di zebra cross nih, mobilnya nungguin loh. Kalau di Indonesia, kita nyebrang di zebra cross, zebra aja nggak berani nyebrang. Ngeri gitu ya, nakutin gitu. Nah, jadi bisa diserempet atau segala macam. Nah, ini bukan terjadi di Indonesia saja. Kemarin saya diundang seminar di Vietnam juga seperti itu. Ya, saya diundang seminar juga kemarin di Shanghai, Hangzhou itu 7 kali saya seminar di sana. Ya, tidak disiplin juga ya karena aturannya tidak tegakkan, motor jalan di trotoar dan sebagainya. Tapi di Singapura, kenapa bisa seperti itu? Karena ada aturan dan ada reward and punishment-nya sehingga semuanya teratur. Oke. Dan kesadaran diri sendiri juga yang paling utama. Yes. Ya, betul. Dimulai Baik. dari diri sendiri. Nah, kalau kita bicara strategi ya dengan merevolusi mental kita supaya semangat dan bahagia nih dalam bekerja itu harus seperti apa? Nah, supaya kita bisa semangat dan bahagia dalam bekerja, tentu saja yang namanya manusia punya namanya pola pikir. Kita tadi ngomong tentang bekerja, kita bicara tentang bekerja supaya semangat dan bahagia. Di sini pasti ada yang punya anak gitu ya. Di pemirsa pasti ada yang punya anak. Mas Fadil sudah punya? Belum gitu ya. Tapi pernah jadi anak-anak ya. Nah, yang namanya manusia pernah jadi anak-anak atau kita punya anak. Atau kita mungkin tetangga kita ada anak. Nah, yang namanya anak kalau disuruh belajar gimana? Nak, belajar gimana? Ada yang semangat, ada yang enggak. Kebanyakan? Yang semangat. Oh, bagus itu, bagus. Ya. Semoga seperti itu. Nah, ada yang semangat, ada yang enggak intinya. Kalau yang semangat, kenapa? Karena di dalam pola pikirnya, waktu dia bilang, ayo nak belajar. Oh, dia berpikirnya apa? Belajar itu menyenangkan. Belajar itu adalah menantang. Ya. Nah, tapi kalau bagi anak yang males gitu ya, disuruh belajar, anak belajar. Males gitu. Tiba-tiba moodnya turun tuh disuruh belajar. Kenapa? Karena di dalam kepalanya, belajar sama dengan penderitaan. Belajar sama dengan membosankan, gurunya killer dan sebagainya. Pola pikir tadi, yang pola pikir tadi adalah yang saya katakan namanya belief system. Belief system itu adalah kumpulan dari pengalaman kita masa kecil, pergaulan kita, sehingga kita mempunyai kesimpulan pendapat yang kuat bahwa misalkan belajar itu adalah membosankan, belajar itu penderitaan. Jadi pendapat yang kuat, waktu disuruh belajar, males. Demikian juga dengan orang dewasa, entah kita bekerja sebagai apapun loh, sebagai pasangan hidup, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha kita bekerja. Sama, waktu kita bilang, Senin waktunya kerja, apa yang dalam kepala kita? Kerja sama dengan membosankan, kerja sama dengan melelahkan, kerja sama dengan aduh nanti bos saya killer dan sebagainya. Jadi pemikirannya sudah benar-benar message sudah benar tertanam di dalam pemikiran ini yang berbahaya. Jadi kalau pikiran kita seperti itu, ya waktu kita bekerja males. Nah, mulai hari ini strateginya bagaimana supaya kita jadi pribadi yang semangat dan bahagia dalam bekerja. Nah, kita rubah kerja itu apa? Kalau disingkat PISA. PISA. Ya. Apa itu PISA? Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama, tanamkan dalam kepala Anda, kerja adalah panggilan. Kerja adalah panggilan. Kerja adalah panggilan. Ya, Anda terpanggil untuk bekerja. Ya, jadi itu adalah calling kita atau panggilan kita. Yang namanya dipanggil harus kita jawab dengan baik, kan begitu? Ya, saya umpamakan begini. Yang namanya sang pencipta, menciptakan kita kan, ya. Nah, saya umpamakan misalkan salah satu produk deh ya, iPad gitu ya, diciptakan oleh Steve Jobs. Ya, Steve Jobs punya ide tentang iPad, bagaimana membuat iPad dan handphone hari ini, tab dan sebagainya itu inspirasi terbesarnya dari iPad tadi. Ya, bisa main game, bisa aplikasi dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong pemirsa, iPad itu Steve Jobs ya terinspirasi lahirnya iPad itu dari warteg loh. Dari warteg? Mas Fadil pernah ke warteg nggak? Pernah, sering. Jadi Steve Jobs itu masuk ke warteg. Jujur ya? Masuk ke warteg. Waktu Steve Jobs masuk ke warteg, kan namanya warteg kan ada kacanya gitu ya. Ada warung-warungnya, ada makanan-makanannya, ada terong. Jadi Steve Jobs nunjuk mau makan terong gitu ya. Tempe gitu ya, terus tunjuk lagi tahu dan sebagainya, keluar, menunya. Nah, itu adalah inspirasi lahirnya iPad. Oh gitu.
Oh, yang barusan saya bohong. Kita tahan dulu, habis ini kita kupas tuntas lagi. Yes. Ya, Pak Kris dan Anda pemirsa masih bisa untuk line interaktif kami di 021-630-7303 dan di SMS kami, ya SMS interaktif di 0857-8175-2616. Tetaplah bersama kami di Dialog Seputar Kita. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Seputar Kita, tempatnya kita bersuara. Pak Kris, kita lanjutkan lagi nih. Tadi Yes, kita salam bicara inspirasi. Warteg ya? Kita bicara warteg tadi. Itu benar ya? Oh tidak, Oh, bohong tidak. tentu saja. Steve Jobs sepertinya belum pernah makan di warteg gitu ya. Mungkin Jadi kali aja inspirasi ternyata di Indonesia gitu. American warteg mungkin gitu ya. Nah, jadi intinya Steve Jobs dapat inspirasi kan ya. Dia membuat iPad gitu ya. Itu salah satu penemuan yang canggih sekali ya, yang mengubah masa depan lah ya. Nah, semua handphone sekarang terinspirasi dari iPad, teknologinya, model zoom-nya dan sebagainya itu dari iPad. Nah, Steve Jobs membuat iPad itu begitu canggihnya ya. Dia membuat teknologi yang luar biasa dengan segala penemuannya. iPad diciptakan Steve Jobs dan timnya itu adalah untuk sebagai aplikasi, sebagai alat yang multifungsi yang sangat luar biasa, bisa buat presentasi, bisa buat main game, bisa buat macam-macam. Canggih sekali. Misalkan iPad yang sudah diciptakan susah-susah, canggih-canggih, kita buat ganjel pintu. Kira-kira apa yang dirasakan Steve Jobs? Sakitnya tuh di sini gitu kan. Mungkin dia nyanyi lagu Cita-Citata di sini gitu ya. Sakitnya tuh di sini dan sebagainya. Ya, jadi intinya apa? Kita sebagai manusia juga sama. Kita diciptakan Sang Pencipta itu sudah canggih sekali. Otak kita itu triliunan selnya, ya, sambungan antar selnya itu ratusan miliar dan seterusnya, canggih sekali, ya. Otak kita sangat canggih, ya. Diciptakan otak kita itu sama dengan superkomputer yang satu gedung, itu sama canggihnya. Isinya otak kita sebenarnya. Ya? Yes, ya. Yang bisa memaksimalkan tidak banyak orang, yang bisa memaksimalkan mungkin hanya Albert Einstein. Itu pun tidak sampai 10% dia pakai kapasitas otaknya. Menurut penelitian begitu. Nah, kita diciptakan begitu canggihnya, begitu luar biasanya. Ya kita harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita hanya jadi pengganjal pintu. Ya kita lakukan pekerjaan kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya di bidang apapun loh Anda. Entah Anda sebagai direktur, entah Anda sebagai karyawan, entah Anda sebagai tukang sapu sekalipun, keamanan, ya, tukang bangunan dan seterusnya. Miliki visi dan visi dalam bekerja. Ya, jadi misalkan sama-sama tukang sapu. Ya. Ada dua tukang sapu. Tukang sapu pertama, ya, ditanya sama orang. Ada orang lewat gitu, nanya, lagi ngapain Pak di sini Pak? Gitu aja nanya, lagi nyapu gitu, dengan marah-marah gitu ya. Kelihatan nggak senang dengan pekerjaannya. Ya. Kedua? Orang yang kedua, ketika ditanya, Pak, lagi ngapain Pak di sini? Saya sedang membersihkan kota ini dan menjadi bagian dalam mendapatkan piala Adipura. Wow, Kira-kira mana yang kerjaan lebih semangat? Kita tahan dulu nih, ada yang masuk Yes, teleponnya. silakan. Halo seputar kita. Iya. Halo Pak. Iya Pak, halo. Wah, dengan siapa di mana? suaranya bapak-bapak. Iya mau tanya Pak. Iya. Iya halo Pak. Mau tanya dari Tangerang Pak. Iya, silakan Pak. Iya. Gimana menumbuhkan mental kita supaya kuat ketika kita baru mendirikan usaha gitu Pak. Karena Yes. kan kalau merintis usaha baru itu banyak rintangannya dan hambatannya supaya mental kita tetap gigih, kuat, jadi menjadi sukses gitu Pak. Jadi menumbuhkan mental aja Pak. Banyak rintangan, hambatan, dan cobaan. Iya hambatan dan iya. Bapak Jadi sedang nyari supaya kitab mental suci di barat Pak? Iya, supaya mental kita kuat Yes. gitu dalam menumbuhkan usaha gitu Pak. Itu Oke. aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, semuanya. Ya, selamat malam. Malam. Baik. Jadi bagaimana untuk meningkatkan mentalnya ini? Dibagi teman-teman mungkin termasuk Bapak yang ada di Tangerang, usaha baru, dia pengen usaha supaya mentalnya kuat. Lagi mulai lagi ya, ya lagi mulai. Nah, yang namanya usaha itu, ya di awal-awal, ya itu yang namanya awal-awal ya, yang namanya ngerintis, ya kita harus ekstra kuat gitu ya, ekstra strong.
mentalnya baja pasti ya. Jadi kalau kita pernah lihat orang tinju ya, itu kalau saya umpamakan salah satu petinju terhebat di zamannya tuh Muhammad Ali ya, itu luar biasa. Luar biasa ya. Muhammad Ali ya, dia mengatakan begini, kalau kita mau jadi orang yang hebat, kalau kita mau menjadi yang terbaik ya, berpikirlah seolah-olah Anda adalah yang terbaik, berpikirlah Anda adalah pengusaha yang hebat gitu ya, berpikirlah bahwa Anda akan menang ya. Jadi si Muhammad Ali ini dia begitu yakinnya menang. Setiap sebelum tanding konferensi pers dia ngomong ya, saya akan KO misalkan lawannya Mas Fadil. Mas Fadil lawan Muhammad Ali gitu ya. Dia akan ngomong di konferensi pers ya, besok saya akan bertanding dengan Mas Fadil ya, saya akan KO Mas Fadil dalam ronde ketiga. Pasti itu. Wah, luar biasa gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Dia sering mengeluarkan statement seperti itu sebelum bertanding. Ronde ketiga saya akan KO kamu. Ronde keberapa? Dan itu hampir semuanya tepat. Ya, kenapa? Waktu dia ngomong begitu, saya akan KO kamu dalam ronde ketiga. Saya akan KO kamu dalam ronde ketiga. Nah, lawannya jadi takut, minder. Keyakinannya dia jadi, saya akan KO nih gitu ya. Nah, dan keyakinannya si Muhammad Ali bertambah. Mungkin kelihatannya arogan gitu. Di satu sisi kelihatannya sombong sekali, arogan. Tapi di sisi yang lain kita lihat keyakinannya begitu luar biasa. Nah, kalau kita mau jadi pengusaha yang sukses, berpikirlah Anda adalah pengusaha yang sukses, ya. Berpikirlah, bertandinglah untuk menang. Ya, pasti Anda akan ketemu dengan kita dilahirkan masalah. untuk menang begitu. Yes, we are the champion. Kita dilahirkan untuk menang. Nah, jadi kalau petinju, pertanyaannya nih, petinju kalau doa gimana? Ya. Apakah kalau petinju kalau berdoa nih sebelum bertanding, ya Tuhan, semoga saya tidak kena pukul hari ini. Oh, enak aja gitu kan. Nah, itu sama dengan kita sebagai kita sebagai pengusaha. Ya Tuhan, semoga mulus-mulus aja. Semoga lancar-lancar aja, begitu mulai usaha langsung sukses. Nggak ada gitu ya. Ya, semua pengusaha rata-rata pasti ngalami kegagalan dulu, ngalami masalah, dan pengusaha-pengusaha yang terhebat di dunia, yang sukses luar biasa, itu pernah gagal besar, rata-rata 8 kali. Jadi tangguh aja, doanya diganti. Jangan, ya Tuhan, semoga saya nggak kena pukul. Jangan, kalau Anda nggak mau kena pukul, jangan tinju. Catur aja gitu, aman gitu ya. Atau main gaple aja aman. Tapi kalau kita mau tinju, doanya diganti ya. Doanya adalah, ya Tuhan, semoga ketika saya terpukul ya, saya bisa menangkis ya. Atau ketika saya terpukul ya, nah saya tetap bisa kuat berdiri. Atau ketika saya terpukul, saya jatuh, saya bisa bangkit lagi. Itu doa seorang petinju sejati. Bukan Tuhan semoga saya tidak terpukul, itu petinju banci namanya gitu. Tidak petinju yang sejati. Baik, kita tahan dulu, luar biasa. Halo seputar kita. Iya, halo. Ya, dengan siapa, di mana Pak? Ini saya Edi, Pak. Edi Santos. Pak Edi. Edi di mana Pak? Di Jakarta Selatan. Oh ya, Pak Edi, silakan. Anda ini ya, Edi. saudaranya Thomas Alva Edison. Oke. Iya, Pak Kris. Gimana Mas Kris? Halo, Salam dahsyat. Mas Edi. Halo? Oke, Pak Kris, ini saya mau tanya Pak Kris. Oke, gimana Mas Edi? Wah, Ya, halo. luar biasa. Ya, pertanyaannya? Pak, gimana caranya kalau misalkan nih kita menghadapi sebuah masalah, Yes. terus kemudian kita nggak bisa bangkit dari kegagalan masa lalu. Terus apa yang harus kita lakukan? Oh, ini gagal move on ini. Gagal move on. Ini ngomongin usaha, bisnis, atau mantan ini. Gitu ya. Oke. Jadi kegagalan masa lalu, yes. Makasih Pak Edi. Itu aja Pak Edi ya. Ya, itu aja. Oke, baik Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Waduh, jadi udah gagal ya, tapi dia untuk bangkitnya lagi susah katanya. Gagal move on tadi kalau dikatakan. Gagal move on. Jadi dia menganggap kalau dulu saya gagal, berarti di masa depan saya juga akan gagal. Itu persis seperti kalau kita pernah lihat kerbau ya. Kerbau yang lagi di tali tuh hidungnya. Ya, pertama kan waktu nali itu susah sekali loh. Kerbau tuh tenaganya besar. Tapi kalau sudah ditali ya, sudah keikat, sudah ditali, dia megang anak kecil pun. Kalau dia sudah ngerasa dia tidak bisa bergerak, apa yang terjadi? Ya, saya nggak bisa bergerak. Karena di masa lalu dia tidak bisa bergerak. Waktu diikat, mungkin diikat di pohon yang besar, dia nggak bisa gerak. Waktu yang megang anak kecil pun, waktu diikat ke hidungnya, tetap dia merasa dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak. Jadi kembali lagi ke keyakinan dia, mindset itu paling berbahaya. Mindset kita itu memegang peranan penting terhadap kehidupan kita. Apakah kita akan sukses atau tidak? Jadi kalau Anda hari ini tidak sukses-sukses, gagal terus, ya, itu
keyakinan Anda atau mindset Anda tuh ambil andil itu 80% ya. Kenapa kita gagal? Jadi harus kita rubah pola pikirnya. Jadi intinya begini, sederhana sekali. Masa lalu belum tentu sama dengan masa depan dong. Kan gitu ya. Misalkan dulu saya miskin, apakah ke depan saya pasti miskin? Tidak. Asalkan kita mau berubah, kita mau belajar ya. Jadi sederhana sekali. Semua orang sukses, dia berpikir masa lalu tidak sama dengan masa depan. Ya misalkan kita gagal menjalin hubungan di bidang percintaan nih. Kita gagal dengan Kegalauan jadi. galau nih, kita berhubungan dengan lawan jenis gitu ya, ternyata gagal gitu ya. Nah, jangan ambil kesimpulan semua lawan jenis buruk. Wah, jadinya menyimpang nanti kan bahaya gitu ya. Nah, jadi itu misalkan ketika wanita dikecewakan pria, terus dia menganggap semua pria sama aja, semua pria jahat. Nah, dia berarti mengambil kesimpulan semua pria jahat. Padahal coba kita berpikir pakai logika. Ada nggak pria yang baik? Ada. Ini loh Anda lagi lihat tuh. Ini loh Anda lagi lihat. Gitu. Ini loh Mas Fadil juga baik loh. Baru menikah ngomong-ngomongnya Mas Fadil ini ya. Baik, kita tahan dulu Pak Kris. Ya luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa Anda masih bisa di SMS kami di 0857 8175 2616. Saat lagi kami akan kembali tetap di dialog seputar kita. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Dan kita masih membahas motivasi, revolusi mental dan etos kerja untuk meraih prestasi yang membanggakan. Sudah banyak sekali SMS yang sudah masuk, Pak Kris. Yes. Ya, ada Budi Setiawan di Tebet, Jakarta Selatan. Oke. Bagaimana membangun mental yang pesimis karena melihat tantangan dan kemampuan diri yang terbatas, menjadi mental optimis dalam keterbatasan diri tersebut. Yes. Gitu. Nah, jadi berpikirlah bahwa kita diciptakan Tuhan itu batasnya tinggi sekali. Sebenarnya yang batas itu ya bukan di langit kok. Batasnya adalah di langit, bukan. Batasnya itu paling besar di pikiran kita. Kalau kita berpikir kita tidak bisa, ya tidak bisa. Ya, jadi kata dari Henry Ford itu, ya pendiri pabrik mobil Ford, dia bilang begini: kalau Anda berpikir Anda tidak bisa, Anda benar. Tapi kalau Anda berpikir Anda bisa, Anda juga benar. Ya, kita dikasih segala kemampuan yang sudah diberikan Tuhan itu luar biasa, percaya sama saya ya. Contohnya begini ya, kalau kita bilang kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya modal, kita punya keterbatasan. Mata kita, misalkan mata Mas Fadil atau mata pemirsa yang sebelah kanan, saya beli 5 miliar, mau nggak? Nggak mau. Yang kiri mau nggak? Nggak. 5 miliar nggak mau, berarti nilai mata kita udah lebih dari 10 miliar. Belum yang lain-lain. Jadi kemampuan kita itu luar biasa. Yang perlu dilakukan adalah supaya kita tidak terbatas ya. Yang pertama kita terus belajar. Yang kedua, supaya kita tidak terbatas, ya, supaya kita luar biasa, kita bersandar pada yang tidak terbatas, pada Sang Pencipta. Itu kuncinya. Jadi optimis itu sebenarnya tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Batas yang paling besar di pikiran kita sendiri. Jadi bersandarlah pada yang tidak terbatas. Oke, baik. Ada juga dari Yoni di Bogor. Yes. Ini dia katanya setiap permainan, perlombaan di bidang olahraga selalu mendapatkan prestasi. Oke. Tetapi di kerjaan sering gagal katanya. Calon atlet curhat berarti. seperti ini, ya. Curhat ini. Yes. Nah, tentu saja yang namanya olahraga dengan di karir itu ilmunya beda. Mungkin secara olahraga si Mas siapa tadi namanya? Yoni. Mas Yoni itu sudah ahli mungkin dari kecil sudah main, misalkan saya nggak tahu olahraganya apa, mungkin sepak bola, katakanlah sepak bola, mungkin dari kecil sudah main Liga RT gitu ya. Dan SMA dan seterusnya main terus. Akhirnya apa? Jam terbangnya tinggi sehingga waktu ikut lomba ahli. Sedangkan jadi karyawan di karir mungkin kurang jam terbang saja. Yang perlu dilakukan adalah menambah jam terbang. Kalau Anda mau sukses di karir, menonjollah di setiap kesempatan. Ketika ada kesempatan, ayo pimpin presentasi, ayo pimpin meeting. Nah, ayo pimpin, misalkan ada tawaran jadi ketua komite, ketua panitia dan sebagainya, ambil kesempatan itu. Ketika kita menonjol dan jam terbang kita semakin tinggi dan kita terus-menerus belajar, maka kemampuan kita akan terbangun dengan sendirinya. Kapasitas kita akan semakin besar. Waduh, luar itu biasa. kuncinya. Baik, ada lagi Pak Kris, ini dari Darmin di Lampung.
Yes, Pak Ya, Darwin. karakter dasar untuk membangun etos kerja itu seperti apa? Bisa diulang pertanyaan? Karakter dasar Karakter dasar. untuk membangun etos kerja itu seperti apa? Karakter dasar untuk bangun etos kerja tadi belum selesai saya tuh waktu lagi bahas kerja adalah panggilan gitu ya. Yang kedua kerja adalah ibadah ya. Bagaimana kerja adalah ibadah itu artinya atasan kita ya itu punya atasan lagi yang tempatnya di sangat atas yaitu Sang Pencipta gitu ya. Nah, jadi kalau kita tahu kerja adalah ibadah ya karakter seperti ini yang harus dibangun waktu kerja kita sedang beribadah. Jadi atasan kita itu Tuhan langsung. Waktu atasan kita Tuhan langsung. Jadi jangan ambil yang bukan haknya kita. Uang yang bukan haknya kita jangan diambil. Waktu yang bukan haknya kita jangan diambil. Jangan nyolong waktu. Bolos. Ya, curi-curi waktu. Nyuri waktu itu juga mencuri. Nah, jadi integritas ini berkaitan dengan kerja adalah ibadah. Jadi kita diawasi CCTV loh setiap hari. CCTV dari surga sana gitu ya. Melihat kita, tindak tanduk kita. Jadi sadarilah bahwa kerja adalah ibadah kita untuk Sang Pencipta. Dan waktu kita di dunia ini, waktu kita bekerja kan lebih dari 8 jam gitu ya. 8 jam berarti sepertiga hidup kita loh di pekerjaan. Sepertiga hidup kita adalah ibadah kita. Lakukanlah yang terbaik, kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Yes. Luar biasa. Ini kita habiskan dulu, ada SMS lagi begitu. Ada Yadi di Tangerang. Yes. Ini gimana agar mental kuat ketika baru merintis usaha di bidang kontraktor. Wah, ini kayaknya pengusaha kontraktor nih begitu ya. Supaya mentalnya kuat gitu ya. Nah, terus belajarlah dari kontraktor-kontraktor yang terbaik gitu ya. Siapa kontraktor-kontraktor terbaik? Terus tips berikutnya adalah kalau Anda mau bisnis hari ini Anda belajarlah yang namanya internet gitu ya. Internet itu sangat membantu sekali dalam berbisnis. Ya, saya bisa hari ini sebagai motivator itu juga karena faktor internet juga. Gini loh. Internet itu begitu luar biasa. Hari ini pengguna internet di Indonesia itu lebih dari 70 juta orang. Bayangkan 70 juta orang megang gadget langsung. Dia browsing dan sebagainya. Ya, kekuatan internet itu begitu luar biasa. Dulu pengusaha top Henry Ford itu mendapatkan penghasilan $1 miliar pertama. Itu butuh 25 tahun. Ya. Disusul oleh orang terkaya di dunia, Bill Gates. Ya. Mendapatkan $1 miliar pertama itu butuh 12 tahun. Seorang Bill Gates yang punya Microsoft ya. Yang itu kalau dia misalkan bilang, saya mau nabung lah sekarang, saya mau beli Ferrari. Mulai dari sekarang, 1, 2, 3 detik udah kebeli. Udah kebeli ya. Uangnya saking Karena banyaknya. sekarang gitu. Ya. Nah, dia butuh 12 tahun untuk mendapatkan $1 miliar pertama. Seorang Bill Gates. Nah, ada yang hanya 3 tahun bisa mendapatkan $1 miliar pertama. Itu siapa? Yaitu Jeff Bezos, pendiri Amazon.com. Amazon.com. Berarti internet itu luar biasa. Hanya dalam 3 tahun dia bisa mendapatkan $1 miliar melewati bisnis-bisnis yang lain. Jadi internet itu begitu luar biasa. Hari ini kita belajar terus tentang internet. Kita pelajari sosial media, kita pelajari internet, Google bagaimana bisa nomor 1 di Google, itu namanya search engine optimization. Bagaimana bisa nomor 1 dengan teknik-teknik lainnya, terus belajar. Terus belajar. Yes, itu tidak boleh diabaikan. Dan Jangan itu pernah merasa puas. ya, dan itu tidak sulit. Dan di Indonesia banyak kok gurunya, banyak kelas-kelasnya. Oke, baik. Belajar itu dulu. Pak Kris ada lagi nih, Yes. satu lagi, saya Jai, ada yang mau saya tanyakan, kenapa kita selalu bekerja dengan hati, otak hanya tinggal mengikuti? Bekerja dengan hati, Otak hanya tinggal mengikuti. otak hanya tidak tinggal mengikuti. Ya menurut saya dua-duanya dipakai. Gitu ya. Oke, maksudnya mungkin begini, ya tidak salah. Maksudnya bekerja dengan hati artinya bekerjalah sesuai dengan minat kita, dengan passion kita. Ya. Nah, kalau kita bekerja dengan passion kita, hidup kita pasti akan lebih bahagia. Jadi ketika kita bekerja, hati kita cocok di sana, gitu ya. Bukan berarti nggak ada masalah loh ya. Semua pekerjaan pasti ada masalah. Kalau kita bekerja ganti-ganti pekerjaan hanya menghindari masalah, ya bukan itu. Jadi kita bekerja, wah ini memang saya banget. Masalahnya kita bisa hadapi dengan baik, sesuai dengan hati kita. Nanti otak akan ngikutin. Yang penting hati dulu, begitu. Tapi bukan berarti kita menghindari masalah, gitu ya. Kalau kita mengganti pekerjaan. Baik. Yes. Jadi inti dari semua yang kita bicarakan pada segmen kali ini apa nih kira-kira untuk etos kerja kita meraih prestasi sehingga membanggakan bagi semuanya. Kira-kira apa intinya dari yang kita bicarakan pada malam hari ini? Jadi intinya kalau kita mau sukses kita harus bayar harganya. Ya, seperti petinju tadi, ya siap-siap kena pukul, siap-siap mengalami kegagalan, siap-siap bangkit, siap-siap harus belajar. Intinya tidak ada makan siang yang gratis. Kita harus bayar harganya. Jadi hidup itu
di dalam hidup ini, kalau kita mau sukses, itu persis seperti di rumah makan fast food. Kalau kita mau beli misalkan ayam goreng di ayam tepung tuh ya, yang terkenal tuh, kita mau beli, ya, gimana? Kita harus ke kasir dulu, kita harus bayar dulu, baru kita boleh bawa barangnya. Ya, itu jadi kita bayar harganya dulu, baru kita boleh bawa pulang kesuksesannya. Dan kesuksesannya itu, yang kita bawa pulang itu, kesuksesan adalah sebuah paket, di mana paket itu adalah kesuksesan itu sendiri, kegagalan, air mata, dan kerja keras ada di dalamnya. Tidak bisa kita ambil terpisah. Baik, Yes. luar biasa sekali. Yes. Terima kasih Pak Kris atas waktunya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi Indonesia. Oke, baik Pak Kris, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi begitu ya bagi masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Kris dan pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita dalam dialog seputar kita segmen kali ini. Kita nantikan nanti Selasa depan masih terkait motivasi-motivasi yang akan membuat Anda menjadi inspirasi-inspirasi di dalam kehidupan Anda. Hidup adalah pilihan. Pemirsa, terima kasih. Saya Nur Fadilah beserta kru yang bertugas sebagai undur diri. Terima kasih dan salam inspirasi. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Yes.